Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Diksi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sapira Rizky sebagai moderator. Yang kedua ada Cynthia Desrani sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Dewi Syukrila sebagai pemateri kedua. Langsung saja di sini kita masuk kepada pokok pembahasan. Kelompok kami di sini membahas yang pertama pengertian diksi, yang kedua aspek dan penggunaan diksi, yang ketiga ada kesalahan diksi, yang keempat makna dan jenisnya, yang kelima ada perubahan makna kata, yang keenam ada diksi dan kalimat, dan yang terakhir ada kata konkret dan abstrak. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik di dunia karang-mengarang dan dunia tutur setiap hari. Ada beberapa pengertian diksi, diantaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikatif yang efektif, melambangkan gagasan untuk diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, atau sangat resmi, dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. 2. Aspek dan penggunaan diksi. Yang pertama, aspek kata. Diksi atau pilihan kata. Di aspek kata ini terdapat 2 aspek, diantaranya aspek bentuk dan aspek makna. Yang pertama, aspek bentuk. Aspek bentuk terdiri dari 5, yaitu kata berimbuhan, kata gabung, kata ulang, kata gabung berimbuhan, kata ulang berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau aplikasi. Hasil dari pengimbuhan itu disebut kata berimbuhan atau kata turunan. Yang kedua ada kata gabung. Kata gabung adalah gabungan antara satu kata dengan kata lainnya yang menjadi satu arti. Yang ketiga ada kata ulang. Kata ulang adalah suatu pengetahuan kata atau unsur kata. Yang keempat, kata gabung berimbuhan. Kata gabung berimbuhan adalah kata gabung yang memiliki imbuhan. Yang kelima ada kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan adalah kata ulang yang memiliki imbuhan. Yang kedua, aspek makna. Aspek makna adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Ramadan adalah seseorang yang gemar membantu, dia disukai banyak orang. Konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti, bukan sebenarnya. Contohnya, Rizka adalah seorang kutu buku, itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. Yang kedua ada sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya matahari dengan mentari. Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan. Misalnya tinggi, rendah. Yang keempat ada homonim. Adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal yang sama. Contohnya, Anton menabung uang secara rutin. Atau yang kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Contohnya, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank mendapat bunga setiap bulan. Dan yang terakhir ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata
lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Keterangannya, binatang liar itu merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim gajah, singa, rusa, kuda. 2. Penggunaan kata. Penggunaan kata ini terdiri dari 5 bagian juga. Yang pertama ada kata dari dan daripada. Contohnya, kertas itu terbuat dari kayu jati. Keterangannya asal. Contoh yang kedua, peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Itu keterangan sebab. Dan yang kedua, kata pada dan kepada. Contohnya, buku catatan saya ada pada Astuti. Itu keterangannya pengantar keterangan. Contoh kedua, saya ketemu dengan dia pada suatu sore. Itu keterangannya waktu. Yang ketiga ada kata di dan ke. Contohnya, Atika sedang berada di luar kota. Keterangannya fungsi kata di depan di. Yang keempat ada kata dan dengan. Contohnya, ayah dan ibu pergi ke Jakarta, atau ibu memotong kue dengan pisau. Yang terakhir ada kata antara dan antar. Contohnya, kabar ibu belum pasti antara benar dan tidak. Itu menyatakan pemilihan. Dan contoh kedua, dia akan tiba antara jam 4 sampai jam 6. Itu menyatakan jangka waktu. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yaitu Cynthia Desrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syukrila. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. C. Kesalahan diksi. Kesalahan penggunaan diksi dalam karangan seperti ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidaksesuaian atau kecocokan kata dalam kalimat, ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang dipilih dalam kalimat sehingga kalimat menjadi tidak efektif. Yang D. Makna dan jenisnya. Makna adalah hubungan pertalian antara bentuk dan acuan. Contohnya kata rumah yang berarti tempat tinggal. Rangkaian bunyi sekolah adalah bentuk suatu kata, sedangkan tempat belajar formal adalah sesuatu yang diacu oleh. Jenis-jenis makna ada 8, yaitu 1. Makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna kata berdasarkan kamus atau leksikon yang sesuai dengan referensinya. Yang kedua, makna gramatika. Makna gramatika adalah makna yang terjadi karena proses ketatabahasaannya seperti afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang ketiga, makna denotasi. Makna denotasi adalah makna lugas atau makna yang sebenarnya. Yang keempat, makna konotasi. Makna kiasan atau makna ungkapan idiomatis yang memerlukan beberapa penafsiran atau disebut juga makna yang tidak sebenarnya. Yang kelima, makna referensial. Makna referensial adalah makna kata yang memiliki referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata tersebut. Yang keenam, makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya atau makna yang sesuai dengan referennya. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Yang ketujuh, makna idiomatik. Makna idiomatik merupakan makna kata yang terdapat dalam kelompok kata tertentu yang maknanya tidak sama dengan makna asli dari kata tersebut. Yang terakhir, yang kedelapan, makna non-referensial. Makna kata yang tidak memiliki referen yang diacu oleh kata tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perubahan makna kata. Terdapat macam-macam perubahan makna kata. Yang pertama, meluas, yang artinya cakupan makna sekarang atau kini lebih luas daripada makna yang lama. Contoh kalimatnya, pelayaran ke negara Prancis ini dipimpin oleh Kapten Sugiono. Kata pelayaran dahulu atau asalnya bermakna mengarungi lautan dengan perahu layar. Kini kata pelayaran bermakna menaungi
kita ingin menjadi sarjana pendidikan. Kata sarjana dulu dipakai untuk menyebut cendekiawan atau orang pintar atau orang berilmu. Sekarang kata sarjana dipakai untuk menyebut orang yang lulus dari jenjang S1 di perguruan tinggi. Yang ketiga ada membaik, yaitu proses perubahan makna yang membuat makna kata baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilai rasa bahasanya daripada makna kata lama. Contoh kalimatnya, dalam acara perpisahan siswa kelas 3 kepala sekolah hadir bersama istri. Kata istri dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilai rasa bahasanya daripada kata bini. Yang keempat ada memburuk, yang artinya suatu proses perubahan makna yang membuat makna kata baru dirasakan lebih rendah nilai rasa bahasanya daripada nilai pada makna kata lama. Contoh kalimatnya, direktur perusahaan ini ternyata berbini 3. Kata bini hingga dianggap baik pada masa lampau tetapi sekarang dirasakan kasar. Yang kelima ada sinestesia, yaitu perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Misalnya pengecap yaitu pendengaran, pendengaran yaitu pengecap, dan penglihatan yaitu pengecap. Contoh kalimatnya misalnya pidatonya hambar. Kata hambar sebenarnya yang merasakan adalah indera pengecap atau lidah. Dengan makna kata tawar atau tidak ada rasanya, kata hambar dalam kalimat tersebut yang merasakan indera pendengar atau telinga dengan makna monoton atau kurang menggairahkan. Yang keenam ada asosiatif, yang artinya perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Yang ketujuh ada sinonim, yaitu kata-kata yang sama atau hampir sama maknanya. Contohnya, tidak ada manusia yang hidup abadi atau kekal di dunia ini. Contoh sinonimnya itu abadi atau kekal. Yang kedelapan ada antonim, yaitu kata yang berlawanan kata. Contoh kalimatnya, perbuatan baik dan buruk selama hidup dunia akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Materi selanjutnya ada diksi dan kalimat. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata, gaya bahasa, ungkapan pengarang untuk mengungkapkan sebuah cerita. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Kalimat adalah satuan bahasa yang merupakan kesatuan pikiran. Kalimat disusun atas berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, dan klausa. Unsur-unsur tersebut mempunyai fungsi pengertian tertentu yang disebut dengan bagian kalimat. Bagian kalimat yang tidak dapat dihilangkan dan ada pula yang dapat dihilangkan. Bagian kalimat yang dapat dihilangkan disebut kalimat, sedangkan bagian kalimat yang tidak dapat dihilangkan disebut bukan inti kalimat. Bagian inti dapat membentuk kalimat dasar, bagian bukan inti membentuk kalimat luas. Materi selanjutnya adalah kata konkret dan kata abstrak. Yang pertama ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang mempunyai sifat nyata. Tanpa harus melakukan pemahaman lebih mendalam, orang sudah bisa mengerti maksud dari kata tersebut. Karena ciri dari kata konkret adalah segala hal yang dapat dirasakan oleh panca indera, seperti dilihat, diraba, dicium, dan didengar. Contoh kata konkret misalnya rumahnya terendam banjir selama 2 hari. Rumah adalah tempat tinggal seseorang. Yang kedua ada kata abstrak. Kata abstrak sebenarnya mempunyai sifat tidak nyata. Dibutuhkan sebuah rujukan konsep yang jelas sebelumnya. Pendalaman pemahaman juga perlu dilakukan agar dapat mengartikan kata tersebut. Dengan kata lain, kata tersebut tidak bisa langsung dirasakan oleh panca indera. Kesepakatan pengertian dari kata tersebut harus dilakukan. Contoh kata abstrak misalnya, kejahatan ini tidak bisa dimaafkan lagi. Kata kejahatan mempunyai makna suatu tindakan yang tidak menyenangkan, bahkan mencelakai orang lain.